Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi, shalom adik-adik. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan ibadah hari Minggu pelayan anak nih. Sebelum itu, kakak harap adik-adik semua duduk yang tenang, duduk yang manis, tidak boleh main HP ya. Kita akan fokus beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita melakukan ibadah kita pada hari ini, kakak minta kita akan satu dulu sejenak. Satu dulu dimulai. Satu udah selesai. Oke, adik-adik semuanya kakak jemput untuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Oke adik-adik semuanya, kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu memberkati langkah hidup kami ya Tuhan, hingga pada bangun pagi ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan ibadah kami pada hari ini. Tolong berkatilah ibadah kami hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, tolong berkati pelayan firman ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tolong berkatilah beliau ya Tuhan agar bisa menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Haleluya, amin. Oke, mari kita sama-sama untuk membacakan Mazmur terlebih dahulu yang diambil dari Mazmur 95. Mazmur 95 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Sekali lagi ya, Mazmur 95 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kakak akan membaca ayat yang menjorok keluar, serta adik-adik akan membaca ayat yang menjorok ke dalam. Mari kita bermazmur. Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan dengan judul Hormatilah Tuhan dan Taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di dalamnya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Oke, sebelum kita melakukan firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Dan kita akan bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Domba Kecil. Gembala
terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama lipat tangan, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terlebih kesempatan yang telah Tuhan berikan sehingga kami bisa hadir mendengarkan dan mengikuti layanan ibadah pelayanan anak di pagi hari ini. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Marilah Tuhan persiapkan hati kami sehingga kami mampu mendengar dan mengerti maksud dari firman yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Bunda undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Iya, shalom adik-adik. Wah, luar biasa ya hari ini. Semua udah cantik-cantik, udah manis-manis, udah gagah-gagah ya. Udah duduk di depan laptop, di depan handphone masing-masing mengikuti ibadah kita pada hari ini ya. Ya, gimana kabarnya adik-adik semua? Luar biasa? Puji Tuhan ya. Semoga kita semua yang ada hari ini, yang mengikuti ibadah hari ini semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab sebagai bahan renungan kita di pagi hari ini ya. Oke, adik-adik yang terkasih, dalam kitab Keluaran yang kita baca sama-sama hari ini itu mengisahkan bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi umat Israel
dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Ya. Nah, adik-adik, bagaimana kita tahu Tuhan mengasihi umatnya? Ada buktinya, yaitu adanya tiang awan pada pagi dan siang hari, lalu kemudian adanya tiang api di malam hari yang menjaga dan melindungi bangsa Israel dalam perjalanannya. Nah, adik-adik, di dalam perjalanan bangsa Israel itu dipimpin oleh Bapak Musa, ya. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa yang adalah orang pilihan Tuhan. Jadi Tuhan memilih Musa untuk mendampingi bangsa Israel melewati pergumulan dan tantangan di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, dalam cerita kita pagi hari ini, di situ diceritakan bahwa bangsa Israel berjalan 3 hari lamanya. Ya, siapa yang bisa jalan 3 hari, nggak berhenti siang malam? Ayo, sanggup nggak? Nggak sanggup ya. Bunda pun rasanya tidak sanggup. Nah, tapi itulah yang dilakukan dan dialami oleh bangsa Israel. Ya, kenapa Bunda? Karena bangsa Israel didesak dan dikejar oleh bangsa Mesir dan bala tentaranya. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah mereka berjalan 3 hari lamanya, yang pasti mereka kelelahan dan mereka kehausan. Akhirnya mereka tiba di salah satu tempat yang bernama Marah. Ya, adik-adik bisa bayangin ya, ketika kita sudah lelah, kita sudah kehausan, tiba-tiba kita sampai di tempat yang banyak air, ya. Dengan sukacita bangsa Israel langsung mau minum. Tapi akhirnya mereka kecewa. Karena apa? Karena ternyata adik-adik, air di Marah itu rasanya pahit, ya. Akhirnya bangsa Israel bersungut-sungut, berkeluh kesah, mengeluh, kecewa, marah, sedih, ya, campur-campur, dan bersungut-sungutnya sama Musa. Musa, kenapa kamu pilih jalan di sini? Kenapa kamu bawa kami keluar kalau harus mati kehausan di sini? Ya adik-adik ya, mereka mengeluh. Nah, adik-adik, lalu apa yang diperbuat sama Musa? Musa diam, lalu kemudian Musa memisahkan diri dari mereka. Musa berseru kepada Tuhan, ya. Musa memanggil nama Tuhan. Nah, karena Musa percaya Tuhan yang pilih dia sebagai pemimpin, jadi Musa tahu setiap masalah ketika ia berseru sama Tuhan, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Benar, Tuhan bilang sama Musa, kamu ambil kayu, kamu lempar ke dalam air itu, dan dalam nama Tuhan Yesus airnya berubah jadi manis, akhirnya bisa diminum, bisa menghilangkan rasa haus dan dahaga dari bangsa Israel. Nah, adik-adik yang terkasih, Bunda mau tanya nih, adik-adik yang hari ini ada dan mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, siapa sih yang pernah atau yang sekarang masih jadi ketua kelas di sekolah masing-masing, di kelasnya masing-masing? Ayo angkat tangan. Oh ada ya? Oh ada Bunda, ada. Wih sip, mantap ya, hebat. Terus siapa yang pernah dipilih sama ibu guru jadi ketua kelompok belajar? Atau mungkin di eskulnya jadi ketua paskib? Wih hebat ya, anak Tuhan dipilih menjadi pemimpin ketua kelompok. Nah adik-adik, Bunda mau tanya, yang pilih adik-adik tadi siapa? Ibu guru kan? Ya, ibu dan bapak guru. Oke, Bunda mau tanya lagi, dalam pelaksanaannya, dalam berjalannya kelompok tadi, adik-adik jalan sendiri atau tidak? Tidak ya, pasti ada bapak dan ibu guru yang mendampingi adik-adik gitu kan. Nah, lalu kemudian Bunda tanya lagi, kalau ketika dalam perjalanannya waktu dalam kelompok itu ada masalah, ya, ada percecokan, ada perselisihan, itu gimana? Adik-adik yang jadi ketua bisa menyelesaikan sendiri atau bagaimana?
Oh tidak Bunda, pasti adik-adik akan pergi ke ibu dan bapak guru yang memilih adik-adik. Adik-adik akan menceritakan masalahnya, ya, apa kendalanya di situ, apa perselisihannya. Nah, setelah itu baru adik-adik akan menanti jawaban ataupun solusi dan saran dari ibu dan bapak guru berikan, ya, untuk menyelesaikan masalah dalam kelompok adik-adik. Betul kan? Ya. Nah, itu juga yang dilakukan dan itu juga yang terjadi dengan Musa dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Ya. Musa selalu berseru kepada Tuhan untuk semua permasalahan, untuk semua tantangan dan untuk semua pergumulan yang terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel. Karena apa? Karena Musa tahu dan Musa sadar bahwa sebenarnya Tuhanlah yang memimpin bangsa Israel, ya. Musa hanya alat bagi Tuhan, ya, adik-adik, dan Tuhan tidak tergantikan. Karena di sini juga Musa sadar bahwa di luar Tuhan Musa tidak ada apa-apanya. Musa bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, ya. Nah, Musa yang mana kita sudah tahu tadi adalah orang yang Tuhan pilih untuk memimpin umat Israel dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian dengan tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Setiap tindakan yang Musa ambil selalu atas nama Tuhan, ya. Dan Musa juga menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat Israel agar umat Israel itu memasang telinga dan mendengarkan suara Tuhan, juga melakukan semua yang benar di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya bersungut-sungut, ya adik-adik, ya. Nah, Musa mau umat Israel itu selalu melakukan yang benar, supaya janji Tuhan itu digenapi bagi mereka dalam hidup mereka, ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan Musa untuk mendengar, bertanya, dan menyampaikan serta melakukan segala sesuatu berdasarkan petunjuk dan perintah Tuhan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin bagi bangsa Israel, ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan dapat memakai siapa saja dalam menjalani karya keselamatan yang dijanjikannya. Dalam hidup kita sehari-hari, Tuhan bisa memakai mama dan papa, opa dan oma, dalam pendidikan, mungkin ibu dan bapak guru, di dalam pelayanan di gereja, mungkin semua kakak-kakak layan, atau bahkan diri kita sendiri, Tuhan bisa pakai untuk menjalankan karya keselamatan Tuhan. Nah, hal utama dan yang terutama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah kepatuhan, ketaatan, dan kesediaan untuk mendengarkan dan melakukan segala sesuatu seturut dengan perintah Tuhan. Adik-adik yang terkasih, apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita melalui bacaan kita di pagi hari ini? Yang pertama adalah menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya cakap dan berani berdiri atau tampil di muka umum, tapi juga terlebih harus memiliki hati yang penuh kasih kepada Tuhan, seperti yang dilakukan dan yang dimiliki oleh Musa. Walaupun dihina dan kepemimpinannya diragukan, tetapi karena Musa percaya bahwa Tuhan yang memilihnya dan karena Tuhan yang akan mendampingi dia, maka Musa tetap setia mendampingi dan memimpin bangsa Israel. Adik-adik, yang kedua yang mau Bunda tambahkan di sini adalah kita sebagai manusia terkadang tidak bisa menghindar dari yang namanya bersungut-sungut, mengeluh, kecewa, sedih ataupun marah, ya, dalam suatu tindakan atau suatu kejadian gitu. Nah, di sini adik-adik dalam bacaan ini Musa memberikan contoh bagi kita semua, bagi adik-adik, bagi Bunda, bagi kita semua yang mendengarkan firman di hari ini, bahwa bersungut-sungut itu
tidak menyelesaikan masalah. Dengan bersungut-sungut kita tidak mendapatkan solusi. Dengan bersungut-sungut dan mengeluh kita tidak akan mendapatkan sukacita. Tetapi ketika kita berserah, berseru dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kita akan mendapatkan jawaban bagi setiap pergumulan kita, bagi setiap keluh kesah kita, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita berjalan sendiri. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa membentuk kita semua menjadi pemimpin yang sejati, yang taat dan yang setia kepada Tuhan, dan mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan semua yang benar sesuai dengan petunjuk Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar di hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami baca. Kami mendapat pelajaran yang luar biasa dari Bapak Musa, bahwa ketika kami bersungut-sungut, ketika kami berkeluh kesah, kami justru jauh daripadamu. Kami justru tidak mendapatkan sukacita, dan kami tidak mendapatkan jalan keluar untuk setiap masalah yang kami hadapi. Tapi justru Tuhan, ketika kami berserah kepadamu, ketika kami berseru kepadamu, dan ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, kami mendapatkan jawaban yang baik. Kami mendapatkan jawaban yang luar biasa untuk setiap masalah hidup kami. Dan juga Tuhan, ketika kami menjadi pemimpin, kami bukan hanya cakap dan berani tampil di muka umum, tapi kembali Tuhan, kami memiliki hati yang baik, yang rendah hati, yang kudus dan yang tulus melayani Engkau. Sehingga biarlah untuk setiap apa yang kami buat, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap anak-anak layan kami yang saat ini sedang duduk berdoa di bangku-bangku doa mereka masing-masing. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka satu persatu. Engkau dengarkan setiap pinta doa mereka. Engkau dengarkan setiap permohonan dan pergumulan mereka. Juga setiap orang tua mereka, Tuhan. Engkau dengar dan Engkau sahuti. Engkau pulihkan ketika mereka dalam kelemahan tubuh. Engkau jamah di tempat-tempat yang sakit ketika mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan. Ketika mereka dalam kemalasan, mari Engkau tegur mereka, Tuhan. Dan Engkau ingatkan mereka kembali untuk hadir memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang bekerja dan yang menjaga kami. Lindungi, berkati dan beri kesehatan bagi setiap orang tua kami, Tuhan. Sehingga mereka tetap senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dengan baik, menjaga dan mengasihi kami anak-anaknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kami dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. Kami juga rindu untuk bisa hadir kembali beribadah tatap muka di gereja kami masing-masing, Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau mau halau segala virus, segala penyakit yang ada di sekitar kami. Engkau mau bersihkan negara ini, Engkau mau bersihkan bangsa ini, Tuhan Yesus, sehingga kami kembali bisa beribadah dalam rumah-Mu yang kudus ini, ya Tuhan Yesus. Terimalah doa kami ini, ya Tuhan, yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan doa kami ini, Tuhan, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, gimana tadi cerita Alkitabnya tadi? Seru nggak? Seru dong pasti.
bukan hanya adik-adik bukan hanya menjadi pendengar saja ya, namun adik-adik juga harus menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi lagu Mana-mana Tuhan Panggil. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan ibadah ini dapat tertanam menjadi berkat bagi kami, dan setiap firman yang kami dengar di hari ini tidak lalu begitu saja ya Tuhan Yesus, tapi tertanam dalam hati kami dan menjadi pedoman, menjadi kekuatan kami dalam kami melangkah di hari-hari hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan yang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin.